Pria ini bernama Sonny Vaccaro, atau biasa dipanggil Sonny. Ia adalah seorang karyawan penjual sepatu di perusahaan Nike, di mana perusahaan itu dipimpin oleh seorang CEO bernama Dave Knight. Dan pada saat itu, tepatnya pada tahun 1984, penjualan sepatu Nike mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada perusahaan Converse dan juga Adidas, yang kian hari semakin merajai dunia sepatu. Menurut Howard, yang merupakan kepala divisi basketball sepatu Nike, hal itu terjadi karena Nike dikenal sebagai sepatu jogging, yang sering juga digunakan oleh atlet pelari. Padahal tidak banyak orang yang mengidolakan atlet pelari. Beda halnya dengan Converse yang dikenal sebagai sepatunya para bintang pemain bola basket, seperti Magic Johnson dan Larry Bird. Sementara Adidas saat itu lagi jadi primadona di kalangan remaja karena sering digunakan oleh para rapper. Gak tanggung-tanggung seorang penyanyi bernama Ram DMC telah menciptakan lagu secara gratis untuk Adidas. Bila mau terus disandingkan dengan Converse ataupun Adidas, Nike hanyalah remahan rengginang dan butiran debu yang benar-benar sudah kalah saing secara telak. Sonny yang mendengarkan semua itu pun hanya bisa terdiam. Mereka berdua lalu buru-buru menghadiri sebuah meeting. Ketika meeting dimulai, ketua divisi marketing yang bernama Rob segera menjelaskan tentang rencana perusahaan yang akan menggait 3 pemain bola basket sebagai brand ambassador sepatu Nike. Mengingat mereka nggak mampu merekrut 4 peringkat teratas pemain rookie NBA, yaitu Olajuwon, Sam Bowie, Michael Jordan, dan Barings. Mau nggak mau mereka harus menentukan pilihannya pada peringkat 5 sampai 20. Dan sewaktu ada yang menyarankan beberapa nama, Sonny dengan cepat menentangnya. Baginya permainan mereka masih sangat payah. Belum lagi dengan kebiasaan jelek yang bisa saja malah membuat reputasi Nike menjadi semakin buruk. Ucapan Sonny barusan membuat meeting semakin panas dan ia pun kemudian terlibat ke dalam perdebatan yang sangat alot. Bukannya memisahkan, Rob yang sudah pusing itu malah pamitan pergi ke toilet. Di toilet, Sonny rupanya menyusul Rob yang sedang boker. Rob lalu meminta Sonny untuk mendukung 3 nama rekomendasinya. Tapi tanpa pikir panjang, Sonny langsung menolaknya dan malah menyarankan agar merekrut Michael Jordan saja sebagai brand ambasadornya. Merasa itu sangat gak mungkin mengingat perusahaannya hanya ada dana sekitar $250.000. Rob pun dengan cepat menentangnya. Rob kemudian meminta Sonny untuk realistis karena dengar-dengar Michael Jordan memasang tarif tinggi dan berniat akan bergabung dengan Adidas yang telah lama menjadi merek sepatu kesukaannya. Mendengar itu, Sonny sama sekali gak menyerah. Ia kemudian menemui Bill di ruangannya, dan tanpa basa-basi, Sonny ingin menambah lagi dananya menjadi $500.000. Tentu saja, Bill nggak menyanggupinya. Ia lalu menjelaskan kepada Sonny bahwa dirinya baru saja mem-PHK sebagian karyawannya karena kondisi keuangan perusahaan lagi nggak baik-baik aja. Dan kalau sampai anggota dewan mengetahui permintaan Sonny itu, tentu saja mereka pun nggak bakal mau mengabulkannya. Bill tahu kalau Sonny menyukai olahraga basket dan termasuk lihai dalam bidang olahraga tersebut. Dan untuk itulah, Bill ingin Sonny memikirkan matang-matang tentang siapa saja pemain basket yang bisa menyelamatkan perusahaan Nike dari jurang kebangkrutan. Malamnya, Sonny segera mensurvei satu persatu pemain pemula NBA peringkat teratas melalui video saat mereka sedang bertanding. Bahkan Sonny pun gak segan-segan bertanya pada kasir supermarket, siapa kira-kira yang akan menjadi bintang lapangan bola basket selanjutnya. Sayangnya semua itu sama sekali gak membuahkan hasil. Sonny kini malah tampak sangat bingung. Namun itu gak berarti Sonny menyerah. Ia melanjutkan kembali menonton video pertandingan basket yang kali ini menunjukkan tayangan saat Michael Jordan berhasil mencetak skor di usianya yang waktu itu masih sekitar 18 tahun.
Keesokan paginya, Sony buru-buru menemui Rob. Ia lalu menunjukkan video pertandingan Michael Jordan itu sambil menjelaskan betapa hebatnya kemampuan Michael Jordan dalam bermain basket. Dan karena alasan itulah, Sony dengan berani merekomendasikan Michael Jordan sebagai satu-satunya brand ambassador sepatu Nike. Jadi, Sony ingin mengerahkan seluruh dana yang sebesar $250.000 itu hanya untuk mengontrak Michael Jordan. Karena baginya Michael Jordan adalah identitas yang pas untuk mewakili sepatu Nike. Tentu saja hal itu langsung Rob tolak dengan sangat keras. Bagaimanapun juga mereka punya pesaing Adidas yang sanggup menyamai atau bahkan melampaui bayaran mereka. Lagian sudah sangat jelas bahwa Michael Jordan akan memilih Adidas. Rob pun meminta Sony segera mengubur dalam-dalam harapannya itu. Dan begitu pun ya terjadi dengan Howard yang menentang habis-habisan ide Sony itu. Ia yakin kalau Bill gak akan pernah mau menyetujuinya. Yang ada Sony bisa-bisa ditendang dari perusahaan. Lagian untuk mendapatkan Michael Jordan gak segampang apa yang ada di pikiran Sony. Ya, Sony harus lebih dulu menghubungi agen dari pihak Michael Jordan yang bernama David. Siangnya, Sony langsung menghubungi David. Dan tanpa banyak basa-basi, Sony menjelaskan niatnya yang ingin merekrut Michael Jordan sebagai brand ambassador sepatu Nike. Ia meminta David untuk mempertemukannya dengan Michael. Dengan saat frontal, David pun memberitahu Sony kalau Michael Jordan gak akan pernah sudi memakai sepatu kelas 3 seperti Nike. David lantas membeberkan kenyataan yang sesungguhnya. Meski klub basket Michael disponsori oleh Converse, tapi Michael hanya menggunakannya saat latihan doang. Begitu pertandingan dimulai, Michael akan selalu menggunakan sepatu favoritnya, yaitu Adidas. Dan sudah dijadwalkan kalau Michael akan mengadakan pertemuan penting dari dua perusahaan besar itu di hari yang berbeda. Dan atas kenyataan itu, Sony pun segera meyakini Bill bahwa kalau mereka cukup mengontrak satu orang aja, yaitu Michael Jordan. Sony bilang kalau Michael Jordan adalah orang yang tepat, karena dia adalah pria paling kompetitif yang pernah Sony lihat. Sony ingin Bill memberikannya kesempatan bahwa dia mampu membuat Michael memilih Nike. Dan sebagai jaminannya, Sony sama sekali nggak keberatan untuk mempertaruhkan posisi kerjaannya. Mendengar itu, Bill pun luluh. Dengan cepat, Sony kembali menghubungi David kembali. Ia memberitahu David kalau perusahaan Nike akan mengontrak Michael Jordan dengan harga $250.000. Tapi rupanya selain uang, Michael menginginkan sebuah mobil Mercedes 380 SL berwarna merah. Tentu saja hal itu membuat Sony shock berat, karena ia tahu dana perusahaan sudah mentok dengan dana tersebut. Sony pun kemudian bergegas pergi ke Los Angeles untuk menemui pelatih Michael saat turnamen Olimpiade dulu. Nama pelatih itu adalah George Raveling. Di situ, George cerita secara belak-belakan kalau Michael nggak akan pernah mau menjadi brand ambassador Nike, sekalipun Nike sanggup membelikannya mobil Mercedes impiannya. Baginya, Nike sama sekali nggak ada keren-kerennya dan bukanlah sepatu yang bagus. Karena nggak ingin menyerah begitu aja, besoknya Sony pun nekat menemui orang tua Michael Jordan di California Utara. Di sana ia langsung berbicara secara empat mata dengan ibu Michael yang bernama Dolores. Dengan penuh keyakinan, Sony bilang kalau Michael suatu saat nanti bisa menjadi pemain basket yang hebat. Selain itu, Sony mengungkapkan beberapa fakta tentang tujuan Converse dan Adidas yang ingin bekerja sama dengan Michael. Jika saat pertemuan nanti fakta itu terbukti benar adanya, Sony ingin Dolores memberi kesempatan agar berkenan setidaknya sekali saja mendengarkan penawaran dari Nike. Mendengar itu, Dolores gak bisa menjanjikan apa-apa. Ia lalu meminta Sony untuk tidak berekspektasi tinggi dengan apa yang akan terjadi. Dan kabar Sony datang ke rumah orang tua Michael itu telah sampai di telinga David. Sontak saja, David langsung menghujani Sony dengan berbagai umpatan dan makian. You know why you going, Sony? Because no one will fuck. There you are. I want you on fucking Harvey Simplex too, mother. You know. Bukannya merasa bersalah karena sudah melantai David, Sony malah tertawa.
Dan hal itu membuat David semakin geram. Detik itu juga David bersumpah nggak akan membiarkan kliennya memilih Nike. Meskipun begitu, David memberi Sony kesempatan untuk bertemu dengan Michael Jordan pada hari Senin nanti. Hal itu karena sesuai dengan permintaan Dolores yang ternyata telah luluh dengan semangat Sony yang tak mengenal kata menyerah. Gak lama kemudian Sony pergi menghadap Bill di ruangannya. Sama seperti respon David, di situ Bill terlihat sangat marah besar. Ia nggak habis pikir kenapa Sony begitu lancang, seolah-olah perusahaan itu milik nenek moyangnya, yang mana Sony selalu saja bertindak seenak jidatnya, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Namun pada akhirnya kemarahan David itu mereda, begitu tahu Michael Jordan bersedia meluangkan waktunya untuk mendengar penawaran dari perusahaan mereka. Dan dengan sangat gercepnya, Sony langsung meminta desainer sepatu Nike yang bernama Pete untuk membuatkan sepatu basket terbaik dan terindah untuk Michael Jordan. Pokoknya sepatu yang menunjukkan kalau sepatu itu adalah Michael Jordan banget. Dan dengan senang hati, Pete pun segera mendesain sepatunya. Selesai mendesain sepatunya, Pete langsung menunjukkan kepada Sony dan Rob. Merasa sepatunya begitu polos, Sony meminta Pete untuk menambahkan warna merah. Tapi Pete dengan cepat menolaknya. Jadi berdasarkan peraturan NBA, warna sepatunya 51% harus putih. Jika nggak mematuhi aturan itu, mereka akan didenda sebesar $5.000 setiap pertandingan. Mendengar kenyataan barusan, Rob mendapatkan sebuah ide cemerlang. Rob lalu meminta Pete untuk menambahkan warna merah jauh lebih banyak. Rob sama sekali nggak keberatan membayar denda itu, karena kabar denda itu bisa ia manfaatkan sebagai ajang mempromosikan sepatu Nike. Rob yakin betul kalau kabar denda itu pasti akan menyebar dengan cepat dan menjadi trending topik di mana-mana. Secara yang menggunakannya nanti adalah Michael Jordan, dan saat itulah tercetus nama Air Jordan dari mulut Pete. Gak lama dari itu, Pete telah berhasil membuat sampel sepatu Air Jordan. Dan betapa takjubnya Sony dan Rob saat melihatnya. I can say it's beautiful. Brian, Sementara di tempat lain terlihat Michael Jordan bersama kedua orang tuanya sedang bertemu dengan pihak Converse. Dengan sangat percaya diri, pihak Converse berjanji akan memperlakukan Michael Jordan seperti seorang superstar. Converse juga memamerkan bahwa kini mereka memiliki 3 pemain terbaik basket. Mendapati kenyataan itu, Dolores pun seketika tersadari jika Michael nantinya memilih Converse. Itu artinya Michael akan berada di urutan keempat. Dan itu bukanlah hal yang menguntungkan untuk Michael. Pihak Converse pun dengan cepat meluruskan kalau itu adalah hal yang baik, di mana nama Michael bisa disebutkan bersamaan dengan para pemain terbaik basket lainnya. Di hari berikutnya, Michael dan kedua orang tuanya datang ke perusahaan Adidas. Dan seperti kata Sony waktu itu, Adidas memiliki 4 orang pemimpin yang sampai kapanpun akan kesulitan untuk menentukan siapa yang akan mengambil keputusan akhir. Di sisi lain, sambil menahan kantuk, Sony pun memberitahu Bill bahwa sepatu yang akan Michael gunakan diberi nama Air Jordan. Meski terlihat gak suka, Bill sama sekali gak mempermasalahkannya, karena Bill pikir ketidaksukanya itu suatu waktu bisa saja berubah menjadi sebaliknya. Mereka lalu berkumpul bersama Rob, Pete, dan Howard untuk membicarakan rencana saat mengajukan penawaran kepada Michael Jordan nanti. Dan hari pertemuan dengan Michael Jordan pun tiba. Tak banyak omong, Sony segera menunjukkan sepatu Air Jordan. Gleco, Air Jordan. Gak lama dari itu, Bill pun muncul. Dan betapa kagetnya saat ia tahu Nike akan membayar denda setiap kali Michael bertanding antara warna sepatunya penentang aturan dari NBA. Mau nggak mau, Bill pun hanya bisa terdiam.
Lalu Rob menjelaskan kalau seandainya Michael bersedia menjadi brand ambassador Nike, Michael bebas melakukan apa saja. Dan kemudian mereka pun penonton sebuah video pertandingan Michael yang berhasil mencetak skor dengan begitu mudahnya. Melihat Michael nggak antusias, Sony tiba-tiba saja mengatakan kalau pihak Nike bisa membuat Michael menjadi sebuah legenda yang sampai kapanpun nggak pernah terlupakan. Sony yakin Michael suatu saat nanti akan menjadi pemain basket yang sangat hebat. Sepatu memang hanyalah sepatu, sampai seorang memakainya, itu akan mengubah segalanya. Terlebih lagi kalau itu sepatu dipakai oleh seorang bintang besar, sepatu itu pasti akan memiliki sebuah nilai yang nggak terhingga. Dan di momen itulah Bill memberikan Michael surat penawarannya. Dan setelah menerima surat penawaran itu, Delores sengaja mengajak Michael untuk pergi dari sana. Howard pun yakin kalau Michael akan memilih Nike berkat perkataan menyentuh dari Sony barusan. Dan sejak saat itu, Sony selalu menunggu telepon dari Michael Jordan. Hey, sorry. Oke, beberapa saat kemudian Sony pun mendapatkan telepon dari Howard. Berdasarkan bocoran dari ayah Michael, Adidas menawarkan harga yang sama dengan Nike dan mereka pun sanggup membelikan Michael sebuah mobil Mercedes impian Michael. Detik itu juga harapan Sony langsung pupus dan itu artinya Sony harus angkat kaki dari perusahaan. Tapi nggak lama dari itu, Sony mendapatkan telepon dari Delores. Di situ Delores menyampaikan kabar kalau Michael ternyata bersedia menerima penawaran dari perusahaan Nike. Namun dengan satu syarat, Michael ingin mendapatkan persenan dari penjualan sepatu Air Jordan yang menggunakan namanya. Dan sebagai keuntungannya, Michael akan berusaha sangat keras untuk menjadi pemain basket terhebat. Karena sebelumnya nggak ada penawaran seperti itu, Sony pun otomatis menolaknya. Ia juga tahu Bill pasti nggak akan mau menerima syarat tersebut. Tapi Delores meyakinkan lagi kalau mereka akan mendapatkan keuntungannya sama. Jika pihak Nike tidak menyanggupinya, maka Michael pun batal menjadi brand ambassador Nike. Sony lalu buru-buru menceritakan kabar itu kepada Bill, dan di luar dugaannya, Bill menyetujui syarat yang Michael barusan ajukan. Baginya, ia harus berani mengambil resiko seperti saat dulu, dan Sony kemudian menelpon Delores untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Michael, wagul Nike. Dengan cepat, Sony pun juga mengumumkan kabar gembira itu ke seisi kantor. Bill pun mentargetkan jika sepatu Air Jordan akan meraup keuntungan sebesar $3 juta dalam setahun. Tapi nyatanya mereka malah berhasil meraih keuntungan sebesar $162 juta atau sekitar 2 triliun rupiah. Dan mereka berhasil mendapatkan itu pada tahun pertama penjualan. Hal itu lantas membuat citra Nike berubah menjadi lebih terpandang. Hingga sekarang sepatu Air Jordan berhasil meraup keuntungan sebesar $4 miliar atau sekitar 60 triliun rupiah per tahunnya.